Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo anak-anakku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Tentunya dengan Bu Cahya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS or in English yaitu social science. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa IPS di SMP itu adalah IPS terpadu, sehingga ketika kalian mempelajari IPS, maka kalian mempelajari pula cabang-cabang ilmu sosial, yaitu ilmu geografi, kemudian ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan juga ilmu sosiologi. Nah, untuk di materi kita yang di bab 1 ini, kita akan belajar mengenai cabang ilmu sosial yaitu geografi. Nah, di dalam materi kita ini tentunya nanti kita akan belajar materi selanjutnya adalah tentang kondisi geografis di Indonesia. Tapi sebelum kita sampai ke materi sana, ada baiknya kita tahu dulu nih apa itu peta, kemudian apa itu globe, apa itu atlas, bahkan apa itu kartografi, sehingga akan memudahkan kalian lebih memahami materi mengenai kondisi geografis yang ada di Indonesia. Nah, oke, baik nak, siap-siap ya kita pelajari materi selanjutnya. Selamat menyimak, selamat belajar, dan don't forget to say basmalah. Check this out. Kira-kira kalau ibu bahas peta, yang ada di pikiran kalian apa? Misal kalau kalian pergi ke suatu tempat, kalian punya tujuan tetapi tidak tahu harus lewat mana aja, maka kalian bisa buka peta di wilayah tersebut. Jadi kalau kalian lihat dan kalian pahami apa itu peta. Nah, peta menurut KBBI adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lainnya. Dan menurut Komisi Ahli Kartografi, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan dari atas. Nah, yang paling sering keluar di soal-soal misalnya, biasanya peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil. Jadi kalian bisa garis bawahi, bisa pahami, bisa memberikan catatan bahwa peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil. Oke, di sini kita pelajari apa itu atlas, globe, dan juga kartografi. Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan. Misal, kalian di rumah tentu ada beberapa yang mempunyai koleksi pribadi buku atlas, atau bagi yang tidak punya bisa kita coba cek di perpustakaan sekolah. Di sana ada yang namanya buku atlas. Kalau kita buka buku atlas tersebut, maka terdiri dari berbagai macam peta-peta, baik itu peta Indonesia ataupun peta dunia. Nah, maka kumpulan peta yang dibukukan disebut juga atlas. Kemudian selanjutnya adalah globe. Dalam bahasa Inggris kalian bisa menyebutnya dengan globe, atau jika memang dalam bahasa Indonesia bisa kalian sebut dengan globe, biasanya seperti itu. Nah, globe itu adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Nah, ini juga sering kita lihat di sekolah-sekolah, biasanya ada alat peraga IPS yaitu bola dunia. Wah, kalian biasa nyebutnya dengan sebutan bola dunia. Bola dunia itu adalah replika dari bentuk bumi tapi dalam bentuk kecilnya gitu. Nah, itu disebut juga dengan globe atau globe. Nah, untuk mempelajari
segala sesuatu yang berkaitan dengan peta itu disebut dengan ilmu kartografi ya. Jadi kalau misalkan kalian dengar atau kalian baca kartografi, maka kartografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta. Nah, orang yang mempelajari segala sesuatu tentang peta atau orang yang mempelajari ilmu kartografi maka disebut juga dengan kartografer. Baik, kita akan pelajari satu persatu dimulai dari atlas. Bagian-bagian atlas terdiri dari judul atlas. Nah, judul atlas ini mencerminkan isi yang digambarkan di peta-peta yang ada di dalamnya. Misalkan ada yang namanya atlas dunia dan juga ada juga yang khusus seperti atlas flora dan juga atlas fauna. Kemudian selanjutnya adalah daftar isi. Nah, daftar isi yang ada di dalam atlas ini akan memudahkan kita untuk menemukan informasi yang kita butuhkan dalam suatu atlas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah legenda peta. Nah, legenda peta ini di mana bagian-bagiannya atau yang di dalamnya itu menjelaskan arti dari simbol-simbol atau warna yang ada di dalam atlas. Jadi biasanya ada makna tersendiri gitu nih simbolnya. Simbol jalan raya seperti apa, simbol pegunungan bagaimana, kemudian warnanya juga bisa menentukan apakah itu dataran tinggi ataupun dataran rendah. Kemudian selanjutnya adalah indeks ya. Indeks peta. Nah, di indeks peta ini memuat nama-nama yang ada di dalam atlas. Misalkan ada nama kota, ada nama gunung, nama sungai, laut, dan lain sebagainya. Nah, indeks ini tentunya sangat berguna sekali agar bisa menjadi panduan bagi pengguna atlas dalam mencari tempat-tempat tertentu di dalam peta. Kalian yang punya atlas di rumah silahkan bisa kalian buka, kalian cek halaman per halamannya sehingga lebih memudahkan kalian untuk bisa memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Baik, berikutnya adalah fungsi dari atlas. Nah, fungsi dari atlas ini yaitu yang pertama adalah menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Misal kalian ingin membuka Provinsi Bali, maka kalian bisa cari di atlas langsung ke bagian Provinsi Bali. Maka di situ kalian akan melihat bagaimana bentuk dari Provinsi Bali dan segala sesuatu yang ada di dalam provinsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu dengan negara lain. Misalkan kalau kita lihat Indonesia, misalkan kita bukan ya peta Indonesia, di situ terlihat bahwa batas Indonesia di wilayah Indonesia bagian timur salah satunya adalah berbatasan dengan negara Papua Nugini ya, tentunya lebih tepatnya adalah di daerah Irian Barat atau Papua Barat. Maka akan terlihat di dalam atlas tersebut batasnya dari wilayah Indonesia bagian timur adalah negara Papua Nugini. Kemudian untuk yang ketiga, fungsi dari atlas yaitu membandingkan relief antar wilayah. Relief itu adalah bentuk permukaan bumi ya, artinya biasanya bentuk permukaan bumi kan tentunya dari satu tempat ke tempat lain, satu wilayah ke wilayah lain itu ada perbedaan dari bentuknya gitu, tinggi rendahnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan relief antar wilayah. Misalkan di dataran tinggi ada dataran tinggi Dieng ya kan. Kemudian tentu seperti wilayah pegunungan juga mempunyai, kemudian lembah
tentu berbeda-beda gitu tinggi rendahnya. Nah, itu kita bisa melihatnya dari atlas, yaitu untuk membandingkan relief antar wilayah. Yang keempat adalah menunjukkan lokasi kota, sungai ataupun danau. Jadi kalian bisa lihat ya, warnanya itu misalkan warna tertentu akan menunjukkan apakah itu kota, apakah itu sungai ataupun danau, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan pelajari tentang globe. Nah, di mana tadi sudah kita bahas ya, globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Nah, globe ini menggambarkan bentuk bumi yang bulat ya, lebih tepatnya sih agak elips sedikit gitu ya, tapi lebih condong ke bulat ya, elips bulat lah. Nah, di atas permukaan globe itu digambarkan berbagai macam bentuk penampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, dengan ini globe menjadi sebuah miniatur atau model yang menggambarkan bentuk bumi yang sebenarnya. Ya, jadi untuk kedudukannya sendiri, globe itu lebih condong sekitar 66,5 derajat terhadap bidang datar. Nah, kedudukannya itu sama dengan kecondongan bumi terhadap bidang ekliptika. Ekliptika sendiri adalah garis lingkar semu peredaran bumi yang mengelilingi matahari yang ditempuh dalam waktu 1 tahun. Baik, kembali ke manfaat globe, yaitu memberikan informasi geografis secara umum. Yang pertama adalah menggambarkan letak garis lintang dan bujur. Ya, jadi kalau misalkan kalian sering belajar geografi itu, kalian akan sering mengenal ada yang namanya LU dan LS. LU adalah lintang utara dan juga LS adalah lintang selatan. Kemudian untuk bujur ada BT dan juga ada BB, yaitu bujur timur dan juga bujur barat. Kemudian kita akan mengetahui juga nih letak ekuator ya. Jadi letak ekuator itu adalah garis tengah bumi. Nah, nanti kelihatan tuh kalau kalian lihat globe ya kan. Kemudian kita juga tahu letak kutub itu di mana. Ada kutub utara, ada kutub selatan, seperti itu. Nah, letak bujur tadi yang dimaksud adalah sekitar 180 derajat ya, dengan jelas diperlihatkan di dalam globe dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Nah, kemudian manfaat yang lainnya yaitu adalah manfaat globe ya. Kita dapat mengetahui perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Misalkan, kalau kita lihat, kita pernah mendengar gitu ya, biasanya itu ditentukan ada yang namanya GMT ya. GMT, apa itu GMT? GMT itu adalah singkatan dari Greenwich Mean Time. Nah, GMT itu merupakan waktu yang ada di Greenwich, salah satu di kota di Inggris, di mana kota ini ditetapkan sebagai standar waktu dunia pada tahun 1884. Nah, garis meridian ini itu ditentukan sekitar 0 derajat ya. Jadi garis meridian ini adalah garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini maka tentunya setiap negara memiliki perbedaan waktu sendiri-sendiri ya. Oke, baik. Selanjutnya manfaat lain dari globe adalah menjelaskan terjadinya siang dan malam ya. Karena kita tahu ya, terjadinya siang dan malam itu karena terjadinya rotasi bumi. Jadi misalkan di Indonesia pukul sekian malam hari, di negara lain pukul sekian ternyata sudah pagi hari, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui
perbedaan iklim melalui garis lintang ya. Yang kita tahu iklim itu misalkan ada iklim tropis, ada iklim subtropis dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaatnya dari globe itu bisa menjelaskan proses gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Selanjutnya manfaat lainnya adalah menggambarkan gerak dari rotasi bumi. Dan yang terakhir, manfaat dari globe adalah menggambarkan letak dan luas suatu daerah, negara, benua, dan laut secara lebih detail dan akurat. Baik, selanjutnya kita akan pelajari fungsi dari peta. Nah, peta berfungsi untuk menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil, baik secara detail maupun menyeluruh. Nah, peta juga dapat digunakan untuk memahami perbedaan kondisi geografis setiap wilayah. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya, peta ini bisa digunakan oleh pengajar, oleh pelajar seperti kalian, kemudian bisa juga digunakan untuk bidang perhubungan, misalkan oleh nahkoda kapal ataupun pilot pesawat. Bisa juga dipakai oleh para pecinta alam ataupun pendaki gunung. Bahkan yang penting juga peta bisa digunakan oleh para tim SAR ya dalam mencari atau membantu korban bencana alam misalkan. Nah, di sini ada banyak fungsi peta ya. Jadi dalam buku kartografi karya Aryono Prihandito, di sini fungsi peta dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yang kedua menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di permukaan bumi, yang ketiga adalah memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan juga benua. Yang terakhir atau yang keempat adalah mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Selanjutnya, mari kita mengetahui tujuan dari pembuatan peta, yaitu yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Kalian coba silahkan buka peta Indonesia. Di sana bisa kalian cek pulau yang satu dengan pulau yang lain mempunyai kenampakan wilayah yang berbeda. Misalkan Pulau Sumatera tentu berbeda dengan Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Pulau Irian Barat. Ya, kalian bisa lihat perbedaannya, kenampakan-kenampakan wilayahnya. Dan kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk menyampaikan informasi yang penting dari suatu wilayah. Yang ketiga yaitu untuk menganalisa data spasial berdasarkan sebaran bentang alam. Nah, kalau kalian lihat Pulau Jawa misalkan bentang alamnya ya berbeda dengan Pulau Irian. Kalau di Pulau Jawa itu dataran tingginya tidak terlalu banyak ya, maksudnya dataran tinggi itu lebih banyak ada di wilayah Pulau Irian. Di Pulau Irian itu banyak sekali perbukitan ya di sana kalau kita lihat di peta. Nah, ini bisa juga kita gunakan gitu dalam pembuatan peta. Jadi bentang alam dari satu wilayah dengan yang lainnya mempunyai sebaran yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah pembuatan desain jalan berdasarkan relief yang sebenarnya ya. Tadi masih ingat ya di slide sebelumnya sudah sempat Ibu singgung soal relief. Relief adalah tinggi rendahnya suatu tempat. Jadi tentu setiap daerah mempunyai relief yang berbeda-beda. Nah, di sini relief yang sebenarnya itu disebut juga kontur ya. Kontur itu semakin diperlihatkan dalam peta, semakin
dekat kontur biasanya itu semakin curam suatu wilayah ya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari pembuatan peta yaitu untuk keperluan pembangunan. Baiklah, ayo kita pahami jenis-jenis dari peta. Yang pertama adalah peta berdasarkan informasinya dibagi menjadi dua, yaitu peta umum atau ikhtisar, dan yang kedua adalah peta khusus atau tematik. Nah, peta umum itu adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Misalkan kita bahas tentang peta di wilayah Indonesia, maka penampakan yang dapat digambarkan yaitu objek-objek yang ada di muka bumi. Misalkan ada pola aliran sungai, relief, objek-objek geografis, wilayah administrasi, permukiman penduduk, dan penampakan yang lain. Misalkan ada hutan, tanah kosong, dan juga rawa. Nah, kalau untuk peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di permukaan bumi. Ya, jadi peta ini tidak menggambarkan semua hal yang ada di alam ataupun buatan, tetapi hanya menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dari si pembuat peta tersebut. Misalkan ada peta kepadatan penduduk, maka yang dibuat yang berkaitan dengan kepadatan penduduk tersebut. Kemudian ada peta pariwisata dan juga ada peta penggunaan lahan. Oke, yang kedua, peta juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi ada peta foto, yaitu berupa mozaik foto udara yang dilengkapi oleh kontur, nama, dan juga legenda. Kemudian ada peta garis. Nah, peta garis ini yaitu berupa detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan juga luasan. Nah, yang ketiga, peta dibedakan berdasarkan dari bentuknya, yaitu terdiri dari peta timbul atau relief, di mana peta ini dibuat berdasarkan bentuk dari permukaan bumi yang sebenarnya. Ya, jadi kalau pada peta timbul itu biasanya bentuk-bentuk relief muka bumi yang dipetakan tampak lebih jelas. Kemudian ada peta datar atau peta biasa. Nah, peta ini dibuat pada satu bidang datar. Jadi petanya berbentuk muka bumi yang dibedakan dengan warna dan juga simbol-simbol yang diberikan keterangan pada bagian legenda peta. Yang berikutnya ada peta digital. Nah, ini lebih modern ya. Jadi ada disebut juga peta komputerisasi yang dibuat dengan komputer. Di mana peta ini bisa dibuat dan dibaca melalui komputer tadi seperti yang Ibu sudah sebutkan ya. Baik itu melalui perangkat keras dan juga perangkat lunak, sehingga memberikan kemudahan bagi para kartografer untuk membuat dan juga melakukan perubahan pada peta tersebut ya. Jadi melalui komputer maka dapat pula menganalisa data spasial yang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Jadi kalau misalkan peta digital ini lebih efisien ya, dan juga penyimpanan data peta juga lebih aman. Ketika kita ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari suatu peta, maka sebaiknya kita harus mengetahui dan memahami dulu nih unsur-unsur yang ada di dalam peta tersebut. Baik, untuk yang pertama yaitu unsur-unsur peta adalah judul peta. Pada bagian atas peta biasanya ada nama atau judul peta,
di mana hal tersebut menunjukkan isi yang ingin digambarkan. Nah, biasanya judulnya ini ditulis dengan huruf kapital dan ukurannya lebih besar daripada ukuran huruf lain yang ada di dalam peta. Yang kedua ada tanda arah ya. Jadi tanda arah ini kita lihat nih orientasinya kemana ya kan. Tandanya ini berfungsi untuk menunjukkan arah dari mata angin yang ada di peta. Kalau kalian lihat di bagian atas itu adalah utara ya, di bagian bawah itu adalah selatan. Jadi ini untuk memudahkan juga nih kita mengetahui arah dari mata angin dalam suatu peta. Nah, biasanya tanda arah ini digunakan dalam bentuk panah yang mengarah ke arah utara yang tadi Ibu sebutkan ya. Jadi berdasarkan arah panah tersebut kita bisa menentukan nih arah-arah yang lainnya. Ada selatan, ada barat, ada timur, dan juga arah-arah mata angin yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah letak geografis koordinat. Apa itu letak geografis koordinat? Nah, ini untuk menentukan letak suatu tempat yang akan dipetakan ya. Jadi, apakah koordinatnya itu sesuai dengan garis lintang atau garis bujur yang biasanya terletak di pinggiran peta ya. Kemudian yang keempat adalah indeks peta. Nah, di indeks peta ini, peta yang kecil di dalam suatu peta akan bisa menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Misalkan, contoh ya, ada indeks peta Pulau Jawa dalam peta DKI Jakarta. Jadi kalau peta Pulau Jawa itu kan besar, nah kemudian dipetakan ada DKI Jakarta, kemudian ada Semarang, ada Bandung, ada Surabaya, dan kota-kota besar yang lainnya. Jadi dibuat lebih spesial gitu, lebih spesifik ya. Dan yang keenam adalah tahun pembuatan dan juga sumber peta. Nah, di sini pada umumnya tahun pembuatan dan sumber peta letaknya ada di sudut kiri bawah di luar garis tepi peta, atau ada juga di bawah kolom legenda. Nah, tahun pembuatan dan sumber peta perlu dicantumkan untuk memberikan informasi kapan dan siapa yang membuat peta tersebut. Yang ketujuh adalah simbol. Nah, simbol ini fungsinya adalah untuk menyederhanakan penampakan dari objek-objek di muka bumi. Nah, simbol peta itu biasanya mewakili bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Misalkan melalui simbol kita bisa tahu berbagai penampakan alam maupun buatan manusia yang terdapat di suatu wilayah. Nah, simbol ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbol titik, simbol garis, dan juga simbol area ya. Jadi kalau misalkan simbol titik itu adalah lambang yang digunakan untuk memperlihatkan sebaran berbagai kenampakan di permukaan bumi. Misalkan ada gunung, letak kota, gedung, atau bandara di suatu wilayah. Dan selanjutnya simbol garis. Nah, simbol garis ini biasanya di dalam kondisi geografis digambarkan dengan simbol untuk mengetahui objek geografis yang memiliki panjang ya. Misalkan ada yang garis pantai, sungai, jalan raya, atau bahkan rel kereta api. Dan simbol area. Nah, simbol area ini gunanya untuk menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek geografis. Misalkan kawasan industri, sawah, hutan, dan juga danau. Selanjutnya yang ke-8 adalah skala peta. Wah, kalau bicara soal skala peta, maka yang ada di benak kita adalah ukuran ya. Jadi skala ini digunakan untuk perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Pada globe, skala menyatakan perbandingan antara garis-garis bumi dengan jari-jari globe. Nah, maka skala peta dinyatakan dengan 3 cara nih.
yaitu dengan skala angka atau numerik, kemudian skala verbal, dan juga skala grafis. Untuk skala angka, maka dibandingkan dengan cara misalkan 1:1 juta ya. Jadi yang tertulis itu menjelaskan bahwa satu satuan jarak pada peta mewakili 1 juta satuan jarak dari yang sebenarnya. Kemudian untuk yang skala kata atau verbal, nah ini menyatakan perbandingan antara jarak per inci pada peta dengan jarak per mil sebenarnya. Oke, next slide. Kalian bisa lihat di sini ada peta dunia ya. Jadi kalian akan lebih melihat secara detail benua-benua yang ada di dunia di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan jelas benua-benua yang ada di dunia ya. Jadi ada benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan juga Antartika. Nah, oke. Awalnya Amerika Serikat sebetulnya ada satu benua ya, cuma karena memang ada jarak yang memisahkan di antara keduanya, maka Amerika dibagi menjadi 2 benua, yaitu Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Nah, di sini juga ada benua Eropa ya. Kalian lihat di sini ada benua Eropa yang berbatasan dengan benua Asia ya. Kemudian ada juga Afrika. Di sini juga ada yang paling kecil ya, ini ada benua Australia. Selanjutnya ada benua Antartika ya. Benua yang kalian kenal dengan benua dingin ya. Salju. Di situ ada salju. Nah, ini kalian lihat lah ya. Ini untuk lebih jelasnya biasanya dipelajari ada di kelas 9. Ini kalian cukup tahu aja ya, Ibu cuma memperlihatkan contoh-contoh dari peta. Contohnya adalah peta dunia. Selanjutnya ada peta Indonesia di sini. Nah, ini yang akan menjadi cikal bakal kalian untuk materi selanjutnya tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat ya peta-peta di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita tutup pembelajaran IPS kelas 7 pada hari ini. Jangan lupa mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Kemudian di sini ada terjemahan dari Quran surat Al-Jathiyah ayat 13. Dan dia menunjukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, untuk sama-sama kita pahami, semoga pembelajaran kita hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.